Pemirsa, apa faktor yang membuat PDIP tumbang di Jawa Tengah namun menang di Jakarta? Bagaimana pula dengan Banten yang lama menjadi wilayah Trah Ratu Atut namun kini diambil alih oleh Kim Plus? Dan untuk membahasnya telah bergabung di studio bersama kami pakar politik Universitas Nasional, Slamet Ginting, dan juga Direktur LSI DNI-JA, Mas Aji Alfarabi. Selamat petang Bapak-Bapak. Kita menuju ke Mas Aji terlebih dahulu ya. Mas Aji, kalau kita melihat ini kenapa kemudian PDI Perjuangan khususnya di Jawa Tengah ya, yang jadi kandang banteng ini justru kalah, tapi di Jakarta ini kemudian bisa menang. Faktor apa yang menyebabkan? Apakah faktor mesin partainya lebih unggul dibandingkan tokoh atau bagaimana? Saya lihat bahwa dua wilayah ini faktor figur menjadi penting ya, baik di DKI maupun di Jawa Tengah ya. Di kasus Jawa Tengah, hadirnya Andika secara waktu ya, kita bicara timeline waktu pilkada memang terlalu mepet dengan waktu pilkada ya, sehingga tidak cukup waktu bagi PDIP maupun Pak Andika untuk melakukan sosialisasi secara masif. Padahal kita tahu di sana mesin politik PDIP begitu masif ya. Tapi kalau kita lihat data ya, data hasil kemenangan pasangan Lutfi Taci Yassin di Jawa Tengah, saya pikir hasil ini mirip dengan hasil Pilpres 2024 ya. Hampir semua kantong-kantong PDIP itu dimenangi oleh pasangan Prabowo Gibran, dan ini kemudian diulangi lagi oleh pasangan Lutfi dan Taci Yassin, kecuali memang beberapa wilayah, misalnya kita lihat di Kabupaten Wonogiri dan Karanganyar ya. Baik. Kalau kasus DKI, saya pikir ini faktor figur, faktor tokoh. Memang mesin PDIP adalah partai yang mengusung sendiri pasangan Pram Rano, tapi faktor figur begitu kuat ya. Sejak awal Pram Rano ada efek kejutan ketika muncul ya. Jadi efek kejutan ketika Pram Rano muncul sebagai calon, memang ada efek kejut di situ, sehingga membuat akselerasi peningkatan popularitas, peningkatan elektabilitas itu terjaga. Sedangkan sisi lain kita lihat RK Susono, memang sejak awal ini calon yang sudah terprediksi karena sudah jauh sebelumnya muncul. Jadi faktor figur ini yang menjelaskan baik di Jawa Tengah maupun di DKI Jakarta. Baik, kita ke Jakarta terlebih dahulu. Ya. Ini kan ketika kita lihat bahwa pasangan Pram Rano dengan usungan PDIP dan Hanura kemudian bisa menang dari pasangan RK Susono yang didukung sama 14 partai politik. Anda melihatnya seperti apa? Jadi ternyata makin banyak gerbong itu belum tentu menang. Ternyata dalam kasus di Jakarta, gerbong itu akhirnya gerbong kosong. Kenapa gerbong kosong? Karena semuanya konsentrasi pada pilkada-pilkada di mana calon kadernya mencalonkan diri di sejumlah tempat. Jadi konsentrasinya tidak di Jakarta. Misalnya ya, karena yang disorong ini adalah kader Golkar dan juga kader PKS, kemungkinan yang paling bergerak serentak itu adalah dua partai itu. Sementara partai lain tentu saja berpikir karena logistik pemilu itu sudah banyak keluar pada waktu bulan Februari. Ini pelajaran penting. Jadi begitu mepet waktunya, dia akan konsentrasi di mana kadernya ikut pilkada, akan konsentrasi ke situ. Di sisi lain misalnya Golkar itu bukan partai besar di Jakarta. Komposisinya justru nomor urut kelima di Jakarta di bawah PKS, PDIP, Gerindra, kemudian juga Nasdem, baru Golkar. Nah, kemudian juga di sisi lain yang paling berpengaruh adalah selain tokoh itu juga pemilih militan. Pemilih militan itu komposisinya PKS itu ternyata hanya sepertiga yang mendukung Suswono. 2/3-nya justru dia mengarah kepada siapa Anies Baswedan itu akan mendukung. Itu berpengaruh karena tokoh Anies Baswedan cukup berpengaruh karena sebelumnya petahana di Jakarta. Nah, ini juga salah satu yang membuat perkiraan-perkiraan lain itu menjadi bias. Apalagi kemudian ini di Jakarta ini kan semula Ridwan Kamil adalah orang ketiga urutannya di bawah Anies Baswedan dan Ahok. Ketika dua orang ini tidak bisa maju karena ada persoalan aturan main politik, maka kekecewaan orang juga dilampiaskan kepada siapa yang membuat tokoh-tokoh ini tidak bisa maju. Kim Plus dianggap biang keladi itu sehingga diarahkan ke sana. Sementara ya menurut saya tokoh di PDIP 2/3-nya solid.
mendukung tokohnya, berbeda dengan PKS. Sementara juga Golkar yang menarik adalah setelah pergantian pemimpin di Golkar dari Erlangga ke Bahlil, posisi dari Ridwan Kamil yang semula jadi ketua umum menjadi ketua bidang. Artinya juga di Golkar terpecah sesungguhnya. Jadi Golkar juga tidak mendukung penuh, mesin politiknya mendukung Ridwan Kamil begitu. Oke, jadi banyak faktor ya, tidak hanya ketokohan tapi juga soliditas di internal partai itu juga mempengaruhi suntikan elektoral. Tapi saya mau ke Mas Aji lagi. Mas Aji, kalau kita bicara selain soal ketokohan tadi ya, Bang Slamet ya, ini kan tidak hanya bicara soal ketokohan dari sosok yang diusung oleh masing-masing partai politik ini. Ada variabel lain nggak yang mempengaruhi itu? Misalnya kalau kita lihat ada variabel Pak Jokowi di sana yang kemarin sempat turun gunung di Jateng, di Jakarta, tapi di Jakarta tidak menang. Nah, apakah ada variabel-variabel itu, tokoh lain yang mempengaruhi juga atau gimana? Ya, tentu faktor pertama tadi tokoh masing-masing ya. Pram Rano di Jakarta dan Lutfi Tasyasin di Jawa Tengah ya. Faktor kedua, saya sepakat tadi ya bahwa memang mengapa kemudian lonjakan elektabilitas dari Pram Rano begitu luar biasa peningkatannya, karena memang juga ditopang oleh tokoh-tokoh yang punya endorsement kuat di DKI ya, terutama adalah Ahok dengan Ahokersnya dan Anies dengan anak abahnya. Jadi gabungan dua tokoh ini cukup membantu. Sementara kita lihat di DKI baik Pak Jokowi maupun RK, kita lihat bahwa endorsement mereka juga tidak terlalu terlihat di DKI. Ini berbeda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah, Pak Jokowi ketika awal November ya, kita punya data, belum turun gunung untuk membantu pasangan Lutfi Tasyasin, itu elektabilitas Pak Lutfi tersalip dengan Andika kurang lebih plus minus 2% ya. Tapi ketika Pak Jokowi mulai turun gunung, datang ke kantong-kantong pemilih militan, mereka yang masih puas dengan kinerja Pak Jokowi, ini akhirnya kemudian mendongkrak suara pasangan Lutfi Tasyasin yang begitu luar biasa. Jadi faktor tokoh menurut saya faktor kedua. Yang ketiga adalah jangan lupa faktor DKI ya. Saya lihat bahwa banyaknya blunder yang dilakukan oleh Pak RK di akhir menjelang pemilu ini juga menjadi salah satu faktor yang menguatkan sentimen negatif terhadap RK Suswono, sehingga memang banyak pemilih yang kemudian mengalihkan dukungan ke pasangan Prabowo. Baik, blunder yang dilakukan RK apakah semata-mata hanya blunder saja yang dilakukan atau memang sosok RK ini tidak diterima oleh warga Jakarta? Anda menilainya seperti apa? Karena kan kalau kita lihat rekam jejak dia di Jawa Barat, kita bisa melihat ya, artinya ada pembangunan dibandingkan misalnya Pram yang lebih banyak bermain di belakang layar misalnya. Tapi ternyata apa yang sudah diperlihatkan oleh Ridwan Kamil ya tidak bisa merubah apapun di Jakarta. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kalau dari 4 orang ya, misalnya Ridwan Kamil, Suswono, Pramono, kemudian Rano Karno, tingkat pengenalan Rano Karno itu nyaris 100%. Itu juga faktor yang sangat mendongkrak bahwa dia mewakili kultur Betawi asli gitu. Ini kota Batavia, kotanya Betawi dalam tanda petik. Lalu kalau kita lihat bagaimana komposisi etnis di Jakarta, Jawa itu masih paling tinggi, 35%, kedua Betawi, ketiga Sunda, keempat baru kemudian Tionghoa begitu ya, lalu ada Minang, ada Batak dan lain-lain. Nah, unsur Jawa itu diambil oleh Pramono. Suswono itu dianggap sudah lama tidak beredar di Jakarta. Dia 15 tahun lalu menjadi menteri eranya SBY begitu ya. Lalu Ridwan Kamil tuh dalam tanda petik sudah identik dengan Jawa Barat. Ketika coba masuk ke Jakarta, misalnya reaksi negatif dari Persija begitu ya. Itu kok orang bobotoh mau mimpin jadi presidennya Persija. Wah, itu berat nih kira-kira begitu. Jadi dari soal ketokohan, belum lagi semiotika politik warna Persija yang orange itu diambil penuh habis-habisan oleh Pramono Rano. Sementara Ridwan Kamil dan Suswono hanya kecil lambang Monasnya aja. Itu saja sudah menggambarkan bahwa ini tidak identik dengan kejakartaan begitu. Ya, soal wakil ini saya tambahkan. Di sisi lain memang Suswono RK dan Suswono itu tidak mampu menyelesaikan PR-nya ya. Jadi mendekatkan sisi personal mereka dengan Jakarta itu sangat lemah sampai akhir. Misalnya ya, mengapa kemudian PKS mengambil Pak Suswono yang memang sejak awal tidak pernah berkarir di Jakarta. Jadi memang kita melihat bahwa sejak awal ya
nampaknya RK dan Suswono atau Kim Plus tidak siap untuk memenangkan Pilkada Jakarta karena tokoh yang dipilih pun bukan tokoh yang memang sudah lama tinggal di Jakarta. Baik. Oke, tapi nanti yang kita dalami lagi adalah soal tadi faktor Pak Jokowi kalau memang pengaruh terhadap suntikan elektoral ke pasangan calon di Jawa Tengah, tapi kenapa tidak di Jakarta? Apakah ada kesepakatan antar elit politik? Nanti kita akan bahas lebih lengkap, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Oke, kita menuju ke Bang Slamet. Bang Slamet tadi menyambung pertanyaan kita berdua, Bang Slamet. Kalau kita bicara soal efek endorsement Pak Jokowi di Jawa Tengah tadi, Mas Aji menyampaikan ini works atau berjalan, tapi di Jakarta tidak. Nah, sementara kalau kita lihat di Jawa Tengah yang menjadi kandang banteng, justru PDI Perjuangan ini kalah, tapi di Jakarta ini malah menang. Ini apakah ada tukar guling kekuasaan di antar dua wilayah ini atau gimana? Bisa saya pertanyakan itu enggak? Tentu tidak. Ini soal pertarungan politik. Coba misalnya Jokowi itu mengendorse 84 calon di seluruh pilkada. Kemudian konsentrasinya tentu ini persoalan harga diri di Jawa Tengah. Karena sama dengan PDIP, harga dirinya ada di Jawa Tengah. Jadi pertarungan antara Jokowi dengan PDIP justru yang menurut keuntungan adalah Prabowo Subianto. Nah, faktor Prabowo Subianto juga menurut saya yang membuat di daerah lain, misalnya di Banten, itu sangat kuat. Di luar perkiraan orang bahwa Prabowo Subianto adalah pemenang Pilpres di Banten 2014, 2019, 2024. Faktor pengaruh Prabowo sangat kuat. Kemudian ada faktor negatif. Faktor negatif adalah soal politik dinasti, dan ini diangkat gitu. Politik dinasti, keluarga Atut di hampir 20 tahun menang, kemudian juga di saat-saat akhir ada isu negatif lagi soal suaminya Airin yang diangkat indikasi korupsi begitu. Itu menjadi faktor lain di tengah-tengah isu misalnya bagaimana ada pihak-pihak lain yang bergerak. Jadi ada faktor internal dan eksternal yang bekerja. Lalu di Jakarta, Jokowi ternyata tidak terlalu ngefek kata orang Jakarta di Jakarta. Mengapa? Karena begini ya, Jakarta itu pemilihnya rasional, kemudian terdidik. Nah, Jokowi ini biasanya menang di wilayah-wilayah kabupaten, wilayah-wilayah yang kantong-kantong kemiskinan. Nah, orang Jakarta kemudian berpikir bahwa faktor Anies Baswedan waktu bertarung dengan Prabowo Subianto itu kan suaranya hampir sama, masing-masing 41% ya. Tapi Anies 41,1%, Prabowo 41,6%. 41,6% Prabowo itu diambil dari tambahan pemilih luar negeri. Nah, karena Jakarta tidak ada pemilih luar negeri, maka faktor Anies menjadi dominan. Di lain pihak juga ada faktor Ahoker begitu ya. Yang ini dua yang pernah menjadi raja di Jakarta bersatu. Nah, ini bisa mengalahkan Prabowo dan Jokowi. Oke, jadi tidak ada tukar guling kekuasaan tuh di wilayah Jakarta dan Jawa Tengah. Mas Aji juga berpendapat seperti itu nggak? Nggak ada tukar guling kekuasaan antara wilayah Jakarta dan juga Jawa Tengah? Oh ya, saya sepakat karena ini adalah satu koalisi yang sulit ditebak di awal. Artinya ketika masing-masing koalisi menentukan siapa yang maju, baik di Jawa Tengah maupun DKI, targetnya pasti sama-sama menang. Jadi ini adalah pertarungan, bukan tukar guling antara DKI ataupun Jawa Tengah. Yang kedua saya tambahkan tadi ya, bahwa mengapa kemudian efek Jokowi tidak bekerja di Jakarta. Satu, saya pikir kekuatan endorsement Jokowi ini memang tidak bergerak secara maksimal ya. Kita tahu Jawa Tengah, Pak Jokowi banyak turun ke beberapa wilayah kabupaten di Jawa Tengah untuk endorse pasangan Lutfi dan Tas Yassin. Sementara di Jakarta hanya 1-2 titik saja Pak Jokowi turun untuk melakukan kampanye untuk pasangan RK Suswono. Yang kedua adalah pemilih Jokowi di 2012 itu mayoritas sudah pindah ke pemilihnya Ahok di 2017, sehingga ketika kemudian Ahok ya yang kemudian mendukung pasangan Pram Rano ditambah dengan pendukung Anies Sandi di 2017 ini bergabung, ini memang menjadi kekuatan yang besar yang sulit sekali untuk ditandingi ya. Jadi faktor Jakarta saya pikir mengapa kemudian efek Jokowi tidak terlalu besar karena memang ada faktor Ahok di situ ya. Baik, kemudian yang juga menarik memberikan kejutan adalah di Banten kalau kita lihat bahwa ada ketokohan Airin dengan katakanlah dekat dengan politik dinasti, ada terah Ratu Atut di situ, kemudian kalah oleh Andra Soni Dimyati. Anda jujur saja memang bagi sebagian pollster ya, kejadian di Banten ini adalah satu peristiwa yang mengejutkan dari
total 37 provinsi yang melakukan pilkada di 2024 ya, karena hampir semua survei di awal November ya itu menunjukkan bahwa pasangan Airin begitu kuat di Banten ya. Jadi kami menduga selain faktor memang di sini adalah kantong Pak Prabowo, Pak Prabowo Gibran menang telak di hampir semua kabupaten kota di Banten ya. Ada faktor endorsement dari Pak Prabowo karena ada asosiasi bahwa Andra Soni adalah pasangan yang diusung oleh Gerindra dan Kim Plus ya. Tapi yang kedua saya melihat ya ini memang perlu dibuktikan ya bahwa biasanya ketika ada terjadi perubahan yang begitu luar biasa 1 bulan terakhir atau 2 minggu menjelang hari H, ada faktor mobilisasi yang terjadi secara masif, secara terstruktur yang mungkin ini membawa efek yang begitu luar biasa ke pemilih sehingga memang ada perubahan yang besar. Kita nggak tahu mobilisasi seperti apa yang terjadi, tapi ini memang butuh pembuktian. Tapi saya meyakini bahwa perubahan ini tidak terjadi secara biasa di Banten karena hampir semua provinsi di Indonesia itu terprediksi dari hasil survei terakhir yang dilakukan oleh banyak lembaga survei ya. Baik, ini menarik ya. Tidak terprediksi hasil surveinya mengatakan bahwa Airin memimpin, kemudian begitu di akhir justru malah kalah. Anda melihatnya selain tadi faktor yang sudah disebutkan ada lagi faktor lain? Ya ini memang gempa bumi politik ya, anomali politik, terutama pada 10 hari terakhir gitu. Ada apa? Ini yang harus kemudian diselidiki, dianalisis secara politik, ada apa sesungguhnya. Seperti tadi saya kemukakan, misalnya ya Jokowi itu untuk di perkotaan itu agak sulit. Misalnya ya di Semarang pun kalah kan, pasangan Andika dengan Hendi yang menang. Nah, bagaimana dengan Banten? Banten juga orang melihat tingkat kemiskinannya cukup tinggi. Belum faktor masyarakat yang terdidiknya masih kurang. Dan ini dugaan-dugaan ada faktor bansos kah atau dipengaruhi kah, itu yang nanti harus dibuktikan. Nah, berbeda dengan kasus misalnya di Jawa Tengah, menurut saya PDIP komposisinya pasangan itu agak keliru karena nasionalis-nasionalis, sementara di Kim Plus adalah nasionalis dan agamis. Masyarakat Jawa Tengah itu masyarakat heterogen. Nah, yang unik kan adalah dulu Ganjar berpasangan dengan Taj Yassin. Saya pikir tadinya kalau Andika berpasangan dengan Taj Yassin itu agak sulit untuk dikalahkan. Tapi pasangan ini ternyata tidak bisa mendapatkan calon pasangan dari kultur agamis. Ini yang kemudian juga mempengaruhi kemenangan dan kekalahan dalam pertarungan di Jawa Tengah. Selain faktor kalau kita lihat Ridwan Kamil itu dinaturalisasi dari Jawa Barat ke Jakarta, sama Andika juga dinaturalisasi dari Jakarta ke Jawa Tengah. Jadi tokoh naturalisasi juga pengenalannya belum cukup walaupun elektabilitasnya tinggi, tapi kemudian ada faktor-faktor lain tinggal kemudian pengenalan yang kemudian komposisinya juga tidak berimbang itu. Oke, jadi kan kalau kita melihat tadi ini kita melihatnya secara heli-view, tidak daerah per daerah. 3 daerah ini ada Jakarta, Jawa Tengah dan juga Banten. Ini dengan dimenangkan atau dengan menangnya masing-masing pasangan calon di masing-masing wilayah ini akan memberikan efek seberapa signifikan terhadap faktor-faktor kunci tadi, selain tadi faktor ketokohan di masing-masing daerah ya? Ya, saya pikir yang perlu menjadi catatan penting hanyalah Banten ya, karena kalau daerah lain hampir semuanya variabel kita bisa analisa ya. Faktor kunci tokoh, ketokohan dari masing-masing tokoh, kemudian faktor mesin politik. Walaupun memang Banten mesin politiknya juga solid ya. Dan saya menduga ya bahwa mesin politik Gerindra di 7 provinsi besar yang strategis, salah satunya yang menjadi target kunci untuk dimenangkan adalah Banten ya. Saya mungkin cenderung sepakat dengan tadi bahwa DKI karena calon yang diusung adalah paket Golkar dan PKS, mungkin intensi koalisi partai yang lain itu tidak sebesar daerah yang lain. Misalnya Banten yang memang calonnya berasal dari Gerindra. Ya, jadi ini yang kemudian saya pikir salah satu kejutan yang terjadi ya, khususnya Banten saya pikir menjadi satu kajian yang menarik untuk kita ketahui mengapa kemudian terjadi gempa politik tadi ya. Baik, kita tunggu ya nanti bagaimana kajian gempa politik yang terjadi di Banten dari Mas Aji. Sekali lagi terima kasih Mas Aji, terima kasih juga Bang Slamet telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Pemirsa, ratusan warga di Kampung Cihonje, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat masih bertahan di pengungsian karena kondisi rumah sudah hancur akibat bencana tanah bergerak. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Kabar Petang.